Hubungan Iran dan Rusia makin mesra, Amerika Serikat terancam. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan Teheran meningkatkan kerjasama dengan Vladimir Putin Rusia untuk menetralisir pembatasan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat. Pernyataan itu muncul selama pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Uzbekistan. Kami serius mengembangkan hubungan bilateral, hubungan kami tidak normal tetapi lebih bersifat strategis, kerjasama dapat dikembangkan di bidang politik, komersial, dan juga ekonomi, serta di luar angkasa, ungkap Raisi seperti dilansir kantor berita Tasnim. Sementara itu Putin mengatakan Moskow telah melakukan segala upaya untuk mendapatkan keanggotaan penuh bagi Iran. Para mitra kami juga mendukung pencalonan Iran untuk organisasi ini, ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Raisi berterima kasih kepada Vladimir Putin karena membantu Teheran menjadi anggota penuh dalam Organisasi Kerjasama Shanghai. Didirikan pada tahun 2001, Organisasi Kerjasama Shanghai mencakup China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Organisasi diperluas pada tahun 2015 untuk mencakup India dan Pakistan. Iran menjadi anggota penuh pada hari Rabu. Di tengah ketegangan dengan Barat atas program rudal dan nuklirnya, Iran membentuk kembali kebijakan luar negerinya dan berusaha meningkatkan kerjasama ekonomi dan militer, terutama dengan Rusia dan China untuk menghindari sanksi Barat. Pada Januari, Raisi mengatakan Teheran telah menandatangani proyek kerjasama strategis 20 tahun dengan Rusia. Sementara pada Juli kemarin, perusahaan minyak nasional Iran dan produsen gas Rusia Gazprom menandatangani nota kesepakatan senilai sekitar 40 miliar US dollar Amerika. Sanksi dari Amerika Serikat tidak akan berdampak banyak kepada Iran karena kini pertahanan Iran makin kuat bersama Rusia. Foto Erdogan dengan Putin dicap sebagai tantangan bagi NATO. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyebut foto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini sebagai tantangan bagi NATO. Gambar itu diambil selama pertemuan antara para pemimpin Rusia dan Turki di Iran. Foto tersebut menampilkan 3 presiden dengan tuan rumah Presiden Iran Ebrahim Raisi di tengah berpegangan tangan dan tersenyum. Dalam wawancara dengan Bild yang diterbitkan pada hari Sabtu 23 Juli, Baerbock mencatat gambar ini lebih dari tidak dapat dipahami baginya, terutama dari sudut pandang anggota NATO. Selama menjadi bagian dari aliansi, Turki telah menyimpang dari negara anggota lain dalam memilih sikap netral dalam konflik Ukraina. NATO secara keseluruhan dan resmi menganggap Rusia sebagai ancaman. Fakta bahwa Presiden Turki ada di foto itu adalah satu tantangan secara halus. Menurutnya, foto tersebut membuktikan pentingnya berdiri bersama dengan nilai-nilai mitra yang tidak hanya percaya pada aturan internasional, tetapi juga membela mereka. Karena ada faktor lain yang tidak membela nilai-nilai kita, dan jika ragu-ragu mereka juga ikut-ikutan. Negosiasi trilateral di ibu kota Iran diadakan awal pekan ini sebagai bagian dari apa yang disebut proses perdamaian Astana yang diluncurkan Moskow, Teheran, dan Ankara pada 2017 dengan tujuan mencapai penyelesaian damai untuk konflik di Suriah. Putin juga mengadakan pembicaraan bilateral dengan masing-masing rekannya. Situasi di Ukraina menjadi agenda kedua pertemuan tersebut. Sementara itu, Turki bersama dengan PBB memainkan peran mediator dalam menengahi kesepakatan antara Rusia dan Ukraina untuk membuka blokir ekspor biji-bijian dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Perjanjian tersebut yang dijuluki Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai mercusuar harapan, kemungkinan dan kelegaan ditandatangani pada Jumat di Istanbul di hadapan Erdogan. Serangan udara Israel berlanjut, Jenderal Iran kirim bantuan. Palestina tidak akan sendirian. Begini nasib Yahudi jika diserang blok kanan kiri.
Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam atau Iran, IRGC, mengatakan Palestina tidak sendirian dalam perjuangan mereka melawan Israel ketika Gaza menghadapi hari ketiga serangan udara Israel. Hari ini semua kemampuan jihad anti-Zionis berada di tempat kejadian dalam formasi bersatu yang bekerja untuk membebaskan Yerusalem dan menegakkan hak-hak rakyat Palestina, kata Mayor Jenderal Hossein Salami dalam sebuah pernyataan di situs IRGC. Kami bersama Anda di jalan ini sampai akhir dan biarkan Palestina dan warga Palestina tahu bahwa mereka tidak sendirian, katanya kepada pemimpin delegasi kelompok militan Palestina Jihad Islam Ziad Al-Nakala selama pertemuan di Teheran, seperti dikutip dari Al-Arabi. Salami menekankan bahwa tanggapan Palestina menunjukkan babak baru telah dimulai dan Israel akan membayar harga mahal lain untuk kejahatan baru-baru ini. Perlawanan Palestina lebih kuat dari hari ini daripada di masa lalu, katanya, menambahkan bahwa kelompok-kelompok Palestina telah menemukan kemampuan untuk mengelola perang besar. Iran adalah pendukung utama Jihad Islam dan Nakala telah bertemu Raisi dan pejabat lainnya selama kunjungan. Diberitakan jika Iran juga mengirimkan bantuan senjata pada Jihad Islam untuk terus membela kebenaran dan tanah airnya. Kementerian Luar Negeri Iran juga mengutuk agresi Israel di Gaza, menyebutnya sangat brutal. Presiden Iran Ibrahim Raisi menurut sebuah pernyataan dari kantornya mengatakan Israel sekali lagi menunjukkan sifat pendudukan dan agresif kepada dunia. Lalu Amerika dan NATO tidak melakukan apapun, tidak melakukan protes seperti apa yang telah terjadi di Ukraina. Sementara itu pihak Israel mengatakan meluncurkan operasi preemptif terhadap Jihad Islam pada hari Jumat untuk mencegah serangan di kelompok tersebut setelah berhari-hari ketegangan di sepanjang perbatasan Gaza setelah Tel Aviv juga mengalami banyak kejadian yang tidak diinginkan Israel. Israel dilaporkan ataupun Palestina dilaporkan kembali dengan rentetan tembakan roket ke Israel untuk membalas serangan Zionis sebelumnya.